Salam untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya Lukas Lido PK NIM 2018 520008. Saya di sini akan membahas materi tentang teknik lalu lintas kelas A. Itu ada kinerja lalu lintas. Nah, ada kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik arus lalu lintas dan lingkungan untuk kondisi existing maupun untuk kondisi desain. Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas. Pada rekayasa lalu lintas, mana serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, peraturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Metode perencanaan ruang lalu lintas, jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan efisien dari sudut pandang pembiayaan atau penggunaan lahan. Suatu tahap dari rekayasa transportasi yang menyangkut perencanaan geometri dan operasi lalu lintas dari segala macam jalan, terminal, tanah sekitarnya, serta hubungan dengan jenis angkutan lainnya. Next. Ini ada arus lalu lintas, mana ada 3 poin, yaitu yang pertama variabel lalu lintas, jenis arus lalu lintas, uninterrupted flow atau arus tidak terganggu, arus yang ditentukan oleh interaksi kendaraan dan interaksi kendaraan jalan. Yang kedua ada interrupted flow atau arus terganggu, arus yang ditentukan diatur oleh alat atau cara di luar atau eksternal, misalnya lampu atau marka lalu lintas. Interaksi kendaraan dan interaksi kendaraan jalan mempunyai peranan kedua dalam penentuan arus lalu lintas. Yang kedua, kapasitas jalan merupakan ukuran efektivitas fasilitas lalu lintas untuk mengakomodasikan lalu lintas. Kapasitas adalah arus maksimum per jam dari kendaraan yang melintas suatu titik atau ruas jalan yang uniform pada periode waktu tertentu dengan kondisi jalan, lalu lintas, dan pengaturan yang ada. Yang ketiga, tingkat pelayanan menggambarkan kualitas atau untuk kerja pelayanan lalu lintas, menunjukkan kondisi operasional arus lalu lintas dan persepsi pengendara dalam terminologi kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan berkendara, kebebasan bergerak, gangguan arus lalu lintas lainnya, keamanan dan keselamatan. Oke, kita lanjut, yaitu ada manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI, di mana latar belakangnya meningkatnya kemacetan jalan dalam dan luar kota karena bertambahnya volume kendaraan, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya, belum optimalnya pengopsian fasilitas lalu lintas. Diperlukan sebuah metode efektif untuk perencanaan dan perencanaan yang mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Di sini ada penggunaan di mana
ada perencanaan, nah penentuan dana dan rencana awal yang sesuai dari suatu jalan yang baru berdasar karena lalu lintas. Kedua, perencanaan penentuan rencana geometri detail dan parameter yang mengatur lalu lintas dari suatu jalan yang baru. Yang ketiga, ada analisa operasional penentuan perilaku lalu lintas suatu jalan pada kebutuhan lalu lintas tertentu. Oke, di sini ada kinerja ruas jalan, di mana ada jalan perkotaan berkembang secara permanen dan menerus pada satu sisi jalan di daerah dekat pusat perkotaan yang populasi lebih dari 100.000 penduduk. Jalan di daerah perkotaan yang populasi kurang lebih 100.000 penduduk tapi mengalami samping jalan berkembang secara permanen dan menerus, mempunyai karakteristik lalu lintas puncak pada pagi dan sore, dilengkapi dengan curve atau bawah jalan. Di sini juga ada jalan luar kota bahwa tidak ada perkembangan yang menerus pada setiap sisi jalan, meskipun ada perkembangan permanen seperti rumah makan, pabrik, atau permukiman, hanya dilengkapi oleh bahu jalan atau jalan dilengkapi curve. Di sini juga ada andalaling, di mana hanya adalah serangkaian kegiatan yang mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Oke. Kita masuk lagi di manajemen lalu lintas. Nah, suatu proses pengaturan pasokan atau supply dan kebutuhan demand sistem jalan raya yang ada untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa penambahan prasarana baru. Manajemen lalu lintas biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah lalu lintas jangka pendek atau yang bersifat sementara. Pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada secara efisien dalam pengelolaan jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Sini ada tujuan manajemen lalu lintas: mendapatkan tingkat efisien dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas, yang meningkatkan keselamatan dari pengguna, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi di mana arus lalu lintas tersebut berada, mempromosikan penggunaan energi secara efisien. Ini juga ada optimasi pasokan, ada pelanggaran parkir di tepi jalan selama jam puncak, lokasi parkir khusus, parkir jangka pendek, jalan satu arah. Ya. Di sini ada penjelasan tentang pelanggaran parkir di tepi jalan, di mana itu parkir di tepi jalan mengurangi lebar efektif, mengurangi kapasitas seperti gambar di bawah ini mengurangi lebar efektif kapasitas jalan. Lokasi parkir khusus itu prasarana parkir jangka pendek dan jangka panjang perlu dipisah. Jalan satu arah bila karena kondisi aktual lahan tidak dimungkinkan pelebaran jalan atau penambahan ruas jalan baru, maka jalan satu arah dapat menjadi alternatif optimal jaringan jalan. Mungkin sekian dan terima kasih.
Dadah.